Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Wiwit Wulandari. Nah, di sini saya akan membahas tentang identifikasi DRPS dan contoh studi kasus. Happy watching. Identifikasi DRPS dan contoh studi kasus. Yang pertama ada definisi DRPS. DRPS itu singkatan dari Drug Related Problems. Adalah kejadian atau kondisi terkait dengan terapi penggunaan obat-obatan yang dapat mengganggu efek atau luaran yang diharapkan dari obat tersebut. Selanjutnya ada komponen-komponen DRPS. Yang pertama ada kejadian atau resiko yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien. Yang kedua ada hubungan atau diduga ada hubungan antara kejadian yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien dengan terapi obat. Selanjutnya ada data yang penting mengenai pasien. Yang pertama ada karakter klinis dari penyakit atau kondisi pasien. Yang kedua ada penyakit, keluhan, dan gejala pasien. Yang ketiga ada obat lain yang dikonsumsi pasien. Di sini ada jenis drug related problems. Yang pertama, penggunaan obat tanpa indikasi. Yang kedua, reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, ada pilihan obat yang kurang tepat. Yang keempat, indikasi yang tidak ditangani. Yang kelima, dosis terlalu besar. Yang keenam, dosis terlalu kecil. Yang ketujuh, ada gagal menerima obat. Yang terakhir, ada interaksi obat. Selanjutnya, klasifikasi DRPS. Menerima obat salah, dosis terlalu tinggi, dosis terlalu rendah, kepatuhan, menerima obat tanpa indikasi yang sesuai, membutuhkan obat tambahan, dan membutuhkan obat terapi tidak menerimanya. Selanjutnya ada studi kasus. Subjektif, nama Nyonya Nina, umur 25 tahun. Gejala diare parah disertai muntah sejak 3 hari yang lalu. Kasus Nyonya Nana, 25 tahun, mengeluhkan diare parah disertai muntah sejak 3 hari yang lalu. Kemarin ke dokter dan diresepkan obat ciprofloxacin 2 kali sehari selama 5 hari, antasida sirup 1 botol, dan tripazim 3 kali sehari selama 5 hari. Tetapi sejak meminum obat gejala diare, pasien tidak kunjung reda. Pasien ke apotek untuk mencari obat yang lebih manjur. Selanjutnya, pasien mengeluhkan diare parah disertai muntah sejak 3 hari yang lalu dan perlu diatasi dengan pemberian antibiotik yang tepat, obat diare yang tepat, dan ditambahkan pengganti cairan tubuh agar tidak terjadi dehidrasi akibat diare dan muntah. Selanjutnya, pemberian tripazim dianggap kurang tepat. Nah, dikarenakan tripazim diindikasikan untuk perut kembung dan keadaan insufiensi pankreas. Selanjutnya, ada pemberian antasida sirup. Nah, antasida sirup ini digunakan untuk mengurangi muntah dari pasien agar dehidrasi tidak terjadi. Selanjutnya, ada pemberian obat ciprofloxacin. Nah, di sini pemberian obat ciprofloxacin sangat tepat pada kasus diare karena dapat menghentikan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, pada pasien ini tidak diberikan obat anti diare seperti loperamid HCl untuk mengurangi terjadinya sehingga diare selama 5 hari tidak kunjung berkurang. Nah, jadi kan harusnya dikasih kan. Selanjutnya ada diharapkan pasien melakukan tes darah dan feses agar diketahui bakteri penyebab diare. Nah, yang terakhir terjadinya DRPS, yaitu terjadinya DRPS pada jenis ini yaitu obat tidak tepat atau wrong drug dan terapi obat yang tidak perlu.
unnecessary drug therapy. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.